Salam saudara, sungguh merupakan satu anugerah Tuhan kalau saat ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun secara online di rumah kita masing-masing, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat, dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari saudara, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami di hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji di depan tatamu beri mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, Kau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi kuasa
Nas pembimbing diambil dari Roma pasal 5 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Silakan duduk. Saudara, kita patut bersyukur kepada Allah karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Saudara, mari kita memuji Tuhan seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengagungkan Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
Mazmur pasal 25 ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya saudara, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap bersaat teduh di hadapan Allah. Mari saudara, kita menaikkan doa pribadi kepada Allah. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mati di kayu salib, menyelamatkan kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami menyadari betul bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang terbatas. Seringkali aktivitas tantangan dunia ini Tuhan membuat kami lupa akan Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan, kami mau memperbaharui komitmen kami ya Tuhan. Kami mau hidup sungguh di hadapan-Mu Tuhan, mengutamakan Engkau Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Saudara, sungguh merupakan anugerah Tuhan kalau kita diselamatkan, kalau Tuhan mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Saudara, sebetulnya kita ini tidak layak, tapi karena belas kasihan Tuhan semata, Tuhan melayakkan kita. Saudaraku, mari kita memuji Tuhan. KPPK 314, penghormatanku. Bagi Allah, Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk sebagai Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan isi hati Allah, mendengarkan sabda Allah, mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan penuh kerinduan dan ketulusan hati kita datang kepada Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekali lagi dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Benar Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kepada hamba-Nya kami persilahkan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, persiapkanlah hati kami, supaya hati kami boleh dilembutkan seperti tanah yang subur yang siap menerima firman-Mu. Supaya ketika firman itu menegur, menolong kami. Ketika firman itu mengajar, menghiburkan kami, dan membuat setiap kami
menjadi orang-orang yang makin hari makin mencintai Tuhan, makin berwaspada dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab kami di dalam segala kelemahan, baik kami yang menyampaikan firman Tuhan, baik jemaat Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing, Tuhan, pikiran dan perkataan kami bisa tidak terfokus kepada Engkau. Tetapi pada hari ini kami berseru di hadapan Tuhan, tolonglah kami Bapa, supaya kami tidak kehilangan firman Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang sungguh senantiasa menjadi murid terus-menerus belajar. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita bisa beribadah di dalam segala kesempatan, di dalam segala sukacita, di dalam segala waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita semua. Saya tidak henti-hentinya mengingatkan Bapak Ibu yang ada di rumah bahwa kita sedang beribadah, bukan kita sedang menonton peribadatan. Oleh karena itu, marilah di dalam peribadatan-peribadatan yang kita lakukan, kita tetap mengerjakannya di dalam segala sikap yang sudah diarahkan oleh pemimpin pujian dan di dalam segala persiapan yang baik. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pada hari ini akan kita pelajari bersama-sama dari Kejadian 39 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-20. Kejadian 39 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua, silakan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh
tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah jerat dan pikat dosa. Jerat dan pikat dosa. Di minggu yang lalu pada hari Jumat dan pada hari Minggu kita sudah merayakan bersama-sama akan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, satu perkataan yang indah yang dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Misi yang harus dijalankan Tuhan untuk menebus dosa manusia sudah selesai dilakukannya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang-orang yang sudah menerima selamat itu, justru itu merupakan satu awalan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan dari dalam hidup kita. Dan hal pertama yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah bagaimana kita terus berjuang melawan dosa yang terus-menerus akan merayu, menggodai dan merusakkan kehidupan kita. Sehingga pada hari ini penting bagi kita belajar tentang jerat dan pikat dosa, karena ketika kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita tidak bisa katakan, ya sudah saya sudah selamat. Tidak ada yang perlu saya kerjakan, yang perlu saya kerjakan hanyalah berdoa bersyukur. Tidak demikian. Karena di dalam kehidupan kita, bahkan Paulus mengibaratkan kehidupan ini seperti sebuah perlombaan, di mana kita di dalamnya perlu terus berjuang. Dan perjuangan yang harus kita lakukan adalah perjuangan untuk bangkit, untuk lepas dari dosa-dosa yang tiap-tiap hari akan menggodai kita. Mengapa? Karena kita bukan lagi hamba dosa, tetapi adalah hamba-hamba Kristus yang hidup dan dipanggil untuk melakukan kebenaran, bukan kecemaran. Sehingga ketika hari-hari demi hari kita hidup, kita akan terus digoda oleh dosa-dosa untuk kita kembali kepada manusia lama kita supaya kita tidak diperbarui, tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang akan menolong kita di dalam perjuangan kita melawan dosa. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengenali apa jerat dan pikat dosa yang sampai hari ini mungkin sedang terus memerangkap kita. Kalau Bapak Ibu melihat, ya kalau ada seekor kera, kera itu kan sukanya makan kacang ya Bapak Ibu ya, sukanya makan kacang. Suatu kali ada seorang pemburu yang ingin menangkap kera itu. Dan ketika dia ingin menangkap kera itu, dia punya cara yang cerdik. Dia membuat sebuah lubang di dalam sebuah labu yang kecil, lubang yang cukup kecil, tapi lubang itu diisi dengan banyak kacang. Diisi dengan banyak kacang. Nah, ketika kera itu datang, dia akan cium bau makanan kesukaannya. Nah, ketika dicium bau makanan kesukaannya, maka dia akan dengan intuisinya akan terarah untuk memasukkan tangannya meskipun lubangnya kecil, tapi dia akan berusaha untuk memasukkan tangannya. Dan ketika kacang itu digenggam oleh dia, genggamannya pasti tangannya tidak akan sekecil pada waktu dia memasukkannya karena dia sedang membawa gundukan kacang yang ada di tangannya. Dan ketika dia tarik tangannya, maka pasti akan nyangkut di lubang itu karena lubang itu dibuat kecil yang cukup untuk dia memaksakan tangannya tadi masuk. Tetapi karena hawa nafsunya, si kera itu tidak akan mungkin melepaskan kacang itu dan menarik tangannya keluar. Karena apa? Tujuannya adalah dia mau makan kacang. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memegang kacang itu. Dan dengan demikian resiko yang dia terima adalah dia tidak bisa mengeluarkan tangannya. Maka pemburu akan dengan mudah menjerat dan menangkapnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini saya mau pakai bagaimana dosa itu adalah dalam kehidupan kita. Ketika dia menarik kita, dia akan menarik kita dengan sesuatu yang nyaman. Iblis itu tidak akan datang sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi dia akan datang sebagai sesuatu yang menggiurkan. Dosa itu akan datang seperti sesuatu yang akan membuat kita senang. Tetapi ketika kita berusaha untuk keluar dengan membawa kesenangan itu, disitulah jerat bagi kita.
Sehingga kita akan belajar bagaimana pada hari ini satu tokoh Alkitab yang sangat menarik, bagaimana dia berhasil untuk keluar, tidak mengalami jeratan kuasa dosa itu dalam kehidupannya, sekalipun dia harus merasakan resiko-resiko yang besar dalam hidupnya. Yusuf. Jika kita melihat kembali kisah ini, saya percaya Bapak Ibu mulai dari sekolah minggu sampai dengan hari ini pasti sudah sangat familiar. Tidak perlu sambil lihat Alkitab sudah hafal ceritanya, bisa diceritakan ke anak-anaknya dengan detail. Karena ini merupakan cerita yang sangat terkenal di mana-mana kita akan membawa. Mari kita melihat ke belakang sedikit. Di awal-awal kita mengenali Yusuf itu sebagai satu anak yang istimewa. Mengapa? Karena dia lahir dari Rahel, istri yang memang dicintai oleh Yakub. Ketika dia dewasa, dia mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dia pakai baju-baju yang bagus. Untuk itu ketika dia pakai baju yang bagus, dia pamerkan, dia menunjukkan gitu ya. Mungkin tidak berniat untuk pamer, tapi ini loh baju saya. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi? Perlakuan istimewa yang dari ayahnya itu justru menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Sehingga karena kebencian dari saudara-saudaranya, dia akhirnya sampai ke Mesir. Dia dibuang di dalam sebuah sumur kering, lalu kemudian dia dijual kepada pedagang-pedagang Mesir dan sampailah dia ke Mesir sebagai budak. Nah, dalam cerita yang kita sudah baca dan renungkan, ketika itu dia menjadi budak dari seorang yang adalah Potifar. Dia menjadi budak dari Potifar. Ketika dia menjadi budak Potifar, maka ada sesuatu yang menarik yang dikatakan Alkitab tentang Yusuf. Di dalam pasal 39 ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah seorang Mesir itu. Ketika dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya, membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ia mendapatkan kasih Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam cerita-cerita selanjutnya ketika dia masuk ke penjara, dia pun mendapatkan kasih dari kepala penjara. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, upah yang kita terima itu kelihatan seperti apa yang dilakukan Yusuf. Ketika Tuhan menyertai dia dan ketika dia tetap setia kepada Tuhan, dia akan merasakan bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil. Tetapi ketika Yusuf itu digambarkan di dalam pasal ayat yang ke-6, pasal 39 dikatakan di situ Tuhan menyertainya, kemudian dikatakan dia itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ternyata hal-hal baik yang ada di dalam diri Yusuf itu tidak membuat dia kebal terhadap dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya pintar, saya tidak mungkin berdosa. Karena saya punya bakat banyak, saya tidak berdosa. Karena saya adalah orang yang rajin berdoa, maka saya tidak akan berbuat dosa. Salah. Justru dalam kisah ini kita melihat ketika Yusuf itu adalah orang yang setia kepada Tuhan, ketika Tuhan justru menyertai dia, godaan dosa itu datang kepada dia. Jadi tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap dosa. Itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga kita dalam situasi apapun dikatakan marilah kita tetap berwaspada. Mengapa? Tidak ada satupun di antara kita yang kebal untuk jatuh dalam dosa. Nah, sehingga di dalam perikop ini saya mau memberikan ada dua bentuk jerat dan pikat dosa yang dialami oleh Yusuf. Ada dua bentuk jerat dan pikat dosa yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7 di dalam dan sampai ayat yang ke-9 dikatakan di situ, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan seterusnya. Bentuk jerat dan pikat dosa yang pertama yang dihadapi oleh Yusuf adalah ajakan maut kepada titik lemahnya dan juga peluang untuk melakukan dosa.
serangan terhadap titik lemahnya, dan juga peluang untuk melakukan dosa. Yusuf adalah seorang yang muda. Seorang yang muda tentunya hasrat seksual itu bisa menjadi salah satu titik lemah dari orang-orang yang seusia Yusuf. Karena waktu muda itu adalah saatnya orang jatuh cinta, saatnya hasrat seksualnya meningkat dan segala macam. Dan iblis mengetahui kelemahan itu. Sehingga dia memakai godaan yang pertama ini, yaitu dalam bentuk seorang wanita, yaitu istri dari Potifar. Istri dari Potifar ketika memandang sosok Yusuf yang begitu elok parasnya dan manis sikapnya, maka dia masuklah di dalam jeratan dosa. Sehingga di dalam bagian ini kita dapat melihat bersama-sama bagaimana iblis, bagaimana jerat dosa itu tidak masuk kepada sesuatu yang membuat yang kita bisa menghadapinya. Justru titik-titik lemah dalam hidup kita, dalam diri kita, itulah yang akan dipakai oleh iblis untuk menjerat kita. Ketika Adam dan Hawa, pertanyaannya adalah, ketika itu kenapa iblis yang berbentuk ular tidak datang kepada Adam dan menggoda dia dengan buah? Tetapi yang didatangi justru adalah Hawa. Karena Hawa memiliki kelemahan pada pandangan matanya, melihat sesuatu yang manis, sesuatu yang menggiurkan. Dan titik lemah Adam adalah Hawa. Ketika istrinya itu memberikan kepadanya, maka dia menjadi pribadi yang lemah sekalipun sebelumnya dia sudah mendengar perintah, jangan meraba atau memakan buah itu. Tetapi di sini iblis mempergunakan titik lemah yang ada pada diri Adam dan Hawa untuk membuat mereka jatuh di dalam dosa. Suatu kali di dalam mitos Yunani diceritakan ada seorang yang gagah perkasa, ini seperti manusia setengah dewa, namanya Achilles. Dia adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Thetis. Nah, ketika lahir, si Thetis ini ingin menghilangkan sifat ketidakabadian dari Achilles yang diturunkan oleh ayahnya yang adalah manusia. Sehingga supaya anaknya ini tidak mati gitu ya, supaya anaknya ini tidak mati, maka dia berusaha segala cara untuk membuat supaya gimana caranya anak ini abadi. Dia tidak akan pernah mati, dia tidak akan bisa terkalahkan. Maka karena ini sebuah mitologi ya, saya ceritakan. Si Thetis kemudian membawa Achilles untuk dicelupkan ke sebuah sungai namanya Sungai Styx. Nah, di sungai ini kalau mereka yang sudah mandi di sungai itu, semua bagian tubuh yang kena air sungai itu akan menjadi abadi, akan menjadi kuat, dia tidak akan bisa terkalahkan. Maka pergilah dia membawa Achilles itu ke Sungai Styx. Tetapi karena dia juga cukup khawatir anaknya jangan-jangan akan tenggelam dan segala macam, maka ketika anaknya ini turun ke dalam sungai itu, dia memegangi tumit dari si anak itu untuk memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Kecelup aja tapi tidak tenggelam gitu ya. Nah, maka itu yang dilakukan. Jadi dia pegang erat-erat tumit dari anaknya itu sehingga dia memastikan bahwa anaknya itu punya keabadian tapi juga selamat. Tetapi justru karena tumit itu dipegangi oleh ibunya, maka tumit itu menjadi satu titik lemah dari Achilles karena tidak ikut kena air dari Sungai Styx itu. Sehingga ketika dia berperang pada akhirnya, ketika dia sudah besar dan ketika dia mengalami peperangan, si Achilles tetap mati. Kenapa? Karena lawannya mengetahui bahwa dia punya kegagahan dan keperkasaannya itu lemahnya ada pada tumitnya. Sehingga ketika tumitnya itu dipanah, maka dia pasti akan mati. Titik lemah. Ketika kita melihat ada sesuatu di depan kita yang begitu hebat, begitu sulit terkalahkan, dan ketika kita mengetahui titik lemahnya, pastikan kita akan mengalahkannya.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh kuasa dosa, itu yang dilakukan oleh iblis terhadap tiap manusia. Iblis akan melihat apa yang menjadi titik lemah dari setiap kita dan akan menyerang kita dan akan menjerat kita melalui titik-titik lemah itu. Satu lagi, buaya. Ya, saya berikan ilustrasi tentang buaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buaya itu bisa dikatakan, ada satu artikel yang bilang bahwa buaya itu bisa digolongkan sebagai binatang penembak jitu loh. Mengapa? Karena ketika dia melakukan penyerangan untuk memangsa korbannya, pertama, dia tidak mencari mangsa yang kecil-kecil, tapi dia mencari mangsa yang besar, yang cukup untuk mengenyangkannya. Sehingga buaya itu tidak perlu setiap hari makan, bisa berhari-hari dia tidak makan. Tetapi masalahnya, mangsa yang dimakannya itu adalah mangsa-mangsa yang berkualitas, mangsa-mangsa yang besar, bukan sesuatu yang kecil-kecil, bukan sesuatu yang gampang didapat. Tetapi mangsa yang besar yang bisa mengenyangkannya. Ketika dia mau memangsa satu objek, manusiakah, hewan yang lebih besarkah, kambing, keledai dan segala macamnya, maka dia akan mempelajari dulu tingkah laku dari calon mangsanya. Dia akan diem, ya kita nggak pernah lihat ya ada buaya itu yang pencilaan gitu ya, kemana-mana terus bergerak, kecuali ada sesuatu yang membuat dia panik, turun ke air dia baru pencilaan. Tapi kalau tidak, kita akan lihat dia begitu tenang, buaya itu begitu tenang. Ya. Ketika dia mempelajari tingkah laku mangsanya, maka dia akan mengintai, dia akan berbaring, dia akan tenang saja sampai dia melihat ada waktu dan kesempatan yang cukup tepat untuk dia dalam sekali tangkap makan mangsanya itu. Sehingga tidak ada satupun mangsa, kalau kita lihat buaya seringkali ketika dia memangsa, menangkap mangsanya, itu biasanya dapat. Kenapa? Karena mangsanya sedang lengah dan dia betul-betul mengetahui akan kelengahan dari mangsanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh mengilustrasikan, menganalogikan iblis dan kuasa jerat dosa itu seperti buaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis itu bukan pribadi yang maha tahu. Allah itu maha tahu. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh, sehingga dia bukan maha tahu. Tetapi dia adalah pribadi pengamat, dia adalah pengamat yang rajin. Dia adalah pribadi yang penuh dengan tipu daya. Ini yang perlu kita waspadai. Dia bukan maha tahu, tetapi dia penuh dengan tipu daya. Dan ketika dia hendak menipu manusia, maka dia akan betul-betul memperhatikan apa yang menjadi titik kelemahan dari manusia. Persoalannya, manusia jarang menyadari keberadaan iblis. Manusia jarang menyadari bahwa iblis itu sedang mengamati. Sehingga kita bisa kadang-kadang berkata, hari ini hati saya tidak enak, hari ini saya sibuk, saya tidak berdoa. Ya. Padahal yang Tuhan mau agar kita berwaspada. Yang Tuhan mau adalah jangan berhenti, berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Mengapa Tuhan mengatakan hal seperti itu? Karena iblis juga sedang tidak putus-putusnya mengamati setiap anak-anak Tuhan untuk mencari titik kelemahannya dan untuk menjatuhkannya. Sehingga hal pertama yang dapat kita pelajari adalah ajakan maut kepada titik lemah dan peluang untuk berbuat dosa disediakan. Pada waktu itu Yusuf ketika dia di rumah, dia berhasil untuk menolak istri dari Potifar. Tiba-tiba ada suatu momen di mana semua isi rumah itu tidak ada di sana. Sebuah peluang. Kemudian yang kedua, Yusuf juga dihadapkan pada sebuah peluang. Kalau dia punya affair dengan istri Potifar, maka kemungkinan dia bisa menguasai harta dari Potifar itu bisa. Ya. Status sosialnya naik bisa. Ya. Sekarang itu ada istilah pansos, panjat sosial. Ya. Karena kalau misalnya dia mendapatkan istri dari Potifar, dia akan bisa mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan. Sehingga daripada sebuah godaan seksual, dia punya
Ada godaan-godaan lain yang sedang harus dihadapi oleh Yusuf. Tetapi dia punya prinsip yang sangat indah pada ayat yang ke-9 dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berdosa terhadap Allah. Prinsipnya adalah dia tidak mau lakukan kejahatan besar terhadap Allah, sekalipun itu menguntungkan dia. Itu yang pertama. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi sasaran iblis? Mereka yang mengikuti Kristus. Mereka yang berusaha dengan tulus mengikuti, setia kepada Tuhan. Mereka yang punya bakat dan talenta yang luar biasa. Mereka yang adalah pemimpin-pemimpin keluarga. Mereka yang adalah hamba-hamba Tuhan. Dan mereka semua yang mau berusaha belajar untuk menjadi murid Kristus, dialah sasaran iblis. Dengan kata lain, kita anak-anak Tuhan adalah sasaran iblis. Hanya persoalannya adalah apakah kita menyadari bahwa iblis itu sedang mengamati segala bentuk gerak-gerik kita untuk mencari kelemahan kita di mana? Dan sudah tahukah kita apa yang menjadi kelemahan kita dan kita membawanya kepada Tuhan? Jangan-jangan iblis lebih tahu tentang kelemahan kita daripada kita sendiri. Sehingga dalam bagian yang pertama, hati-hati terhadap jeratan iblis karena dia masuk untuk mencari titik lemah kita. Dia datang dengan sebuah ajakan, bukan sebuah paksaan. Dia mengajak, dia menawarkan kenyamanan untuk kita terima. Adakah kita berjaga-jaga? Yang kedua, bentuk jerat dan pikat iblis yang kedua. Ada di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dikatakan hari ke hari, hari ke hari. Bentuk dari jerat dan pikat iblis yang kedua itu adalah sebuah desakan yang konsisten. Desakan tapi sifatnya konsisten. Dikatakan di dalam terjemahan aslinya itu dikatakan hari demi hari itu dijelaskan secara berkelanjutan dan tidak putus-putusnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak-anak di rumah, kemudian hari ini dia katakan, "Ma, Pa, beliin aku kaos bola dong, yang itu loh." Bapak Ibu akan jawab hari itu, "Tidak, mahal." Besok lagi dia akan datang kepada Bapak Ibu dan katakan, "Ma, kaos itu loh." Tidak, besok lagi dia akan datang, tiap hari dia datang, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Satu, mungkin pikir, sakno anakku ini, ya wis tak belikan. Atau yang kedua, bosen aku permintaannya tiap hari seperti itu, ya sudah tak belikan. Desakan yang konsisten itu bisa merubah pikiran kita. Apakah kita dengan senang melakukannya atau kita dengan terpaksa melakukannya. Tetapi desakan yang konsisten itu pasti akan mempengaruhi dan membuat kita bersikap. Sehingga untuk menghadapi ini Yusuf tidak mudah. Ketika dia mengalami yang pertama, godaan yang pertama, hari itu selesai, maka dia tidak bisa bernafas lega. Karena apa? Ketika matahari terbit, besok lagi si perempuan itu datang. Si perempuan itu terus datang tiap hari dengan segala keuntungan yang disodorkan oleh si perempuan itu dan yang bisa dia pikirkan tentang mendapatkan perempuan itu, seharusnya bisa jadi Yusuf menyerah terhadap godaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis tidak akan berhenti ketika kita satu kali menolak ajakan iblis, menolak pikat dosa. Dia tidak akan berhenti sampai di sana. Pada keesokan harinya kita akan dicobai lagi. Kita akan dicobai lagi. Nah, persoalannya adalah iblis itu konsisten untuk menggoda manusia. Tetapi yang terjadi seringkali manusia tidak konsisten di dalam mengikut Tuhan. Sehingga ada waktu-waktu di mana kita pasti akan jatuh di dalam dosa itu. Ketika manusia di dalam pergumulannya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalaminya. Ketika kita berada di dalam pergumulan, kita akan menambah jam-jam doa kita. Kita akan betul-betul berperang di dalam doa kita. Tetapi ketika doa kita itu sudah terjawab, apa yang menjadi pergumulan kita itu terlewati, kita mulai lengah. Sudahlah, saya istirahat dulu. Ketika doa kita terjawab,
Kita bisa, oh sudah ibadah minggu saja cukup. Berdoa 1 hari 3 kali cukup. Menyanyi puji Tuhan 1 hari dalam 1 minggu sekali cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Baca Alkitab cukup di gereja, cukup. Padahal iblis ketika mau menjerat manusia, dia tidak katakan cukup. Kalau tidak mau, ya sudah cukup. Tidak, dia akan terus-menerus akan membuat orang itu jatuh di dalam dosa. Ketika dia terus-menerus, manusia itu terus-menerus jatuh di dalam dosa, maka tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Kecuali Tuhan yang datang kepada dia. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita merefleksikan di dalam kehidupan kita. Iblis di dalam menggodai manusia, dia melakukan desakan yang terus-menerus. Tetapi manusia suka dengan istilah libur. Libur bekerja, libur beribadah, libur berdoa, libur belajar Alkitab, dan lain sebagainya. Saya harap ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita mulai belajar firman Tuhan, tidak ada kata selesai. Sebab pengenalan akan Tuhan itu bertahap. Kita tidak akan mengenal Tuhan langsung dalam 1 malam kita mengetahui tentang pribadinya keseluruhan. Tetapi dia akan menyatakan dirinya bertahap kepada kita. Itu sebabnya tidak ada kata berhenti belajar untuk mengenal Tuhan. Karena pengenalan itu terus-menerus akan diperbarui tiap-tiap hari. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu mau menengarai bagaimana cara dosa itu memikat dan menjerat kita, marilah kita lihat apakah keinginan-keinginan berbuat dosa itu terus-menerus setiap hari ada. Hari ini malas, besok lagi malas, besok lagi malas, besoknya lagi malas. Maka itu adalah sebuah jerat yang akan menjerat kita. Sehingga bagaimana cara kita supaya kita tidak terjerat di dalam dosa? Bagaimana agar kita tidak terjebak di dalam jerat dan pikat dosa? Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata tunduklah kepada Allah itu memiliki arti tempatkanlah Tuhan di tempat yang pertama sebelum yang lainnya. Itu merupakan suatu sikap yang 1 kali sudah dilakukan, harus dilakukan, tetapi akan memberi dampak sampai dengan masa depan kita. Artinya Tuhan minta melalui ayat ini kepada kita supaya pertobatan yang kita alami, kita lakukan betul-betul adalah pertobatan yang sejati. Bukan tomat, tobat kumat, tobat lagi, kumat lagi. Bukan seperti itu. Pertobatan yang sejati itu mendatangkan sebuah komitmen untuk hidup bukan mencari dan memuaskan hawa nafsu, tetapi komitmen untuk hidup di dalam pertobatan, di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu ketika percaya mengikut Kristus, yang Bapak Ibu pikirkan adalah berusaha untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kebenaran firman-Nya dengan mencari Dia, belajar dan melatih diri di dalam kebenaran dan kekudusan-Nya, maka itu adalah pergerakan karya Roh Kudus bagi hidup kita. Tetapi ketika kita nyatakan saya percaya, tetapi kita tidak mau ambil pusing terhadap kebenaran Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan, kita perlu mempertanyakan, jangan-jangan pertobatan kita belum pertobatan yang sejati. Yang kedua, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, apa yang dilakukannya? Lari. Ketika wanita itu mulai memegangi dia lepaskan bajunya dan dia kembali lari. Ada orang yang katakan lari itu adalah tindakan seorang pengecut. Ya, kalau ada masalah itu gak boleh lari, tapi hadapi. Tetapi kalau bicara tentang konteks dosa, di sini dalam perikop ini Yusuf mengajarkan kepada kita, larilah dari dosa. Bukan lari dari masalah, tetapi dari godaan dosa, kita perlu lari, melarikan diri kita. Ketika dosa itu datang menggodai kita, ketika dosa berpikiran buruk, berpikiran negatif tentang orang lain, mari kita mengalihkan pikiran kita kepada hal yang positif. Ketika dosa kemalasan itu datang kepada kita, mari kita mulai mengalihkannya dengan
melakukan berbagai aktivitas. Ketika dosa kebohongan itu berusaha menggoda kita, marilah kita menghindarinya. Sehingga itu tidak perlu dipergumulkan, saya lari enggak ya? Ketika Bapak Ibu tahu, ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah prinsip firman Tuhan, dan itu adalah sebuah godaan dari iblis untuk kita, mari kita lari. Kita berusaha lari kepada Kristus, kepada kebenarannya dengan mengizinkan Dia dan kebenarannya hadir dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya bagaimana kita bisa lari dari jerat dan pikat dosa. Ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita mengenal Tuhan, mengikuti Tuhan, maka kita akan dipimpin untuk lepas dari jerat dan pikat dosa. Mengapa? Karena dosa itu sudah dikalahkan oleh Dia di kayu salib. Dosa dan maut sudah terkalahkan oleh kuasa Kristus. Sehingga bagaimana caranya kita bisa lari dari dosa-dosa, dari jeratan dan godaan dosa yang mendatangi kita adalah dengan berlari kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, mengevaluasi apakah kita mengizinkan dosa itu masuk dalam kehidupan kita. Apakah kita mengizinkan iri hati dalam kehidupan kita, kebencian dalam kehidupan kita, kepahitan, kemalasan, atau pikiran-pikiran yang buruk, atau dosa-dosa yang lain. Sudahkah Bapak Ibu menanggalkannya? Sekalipun kita tahu bahwa perjuangan melawan dosa tidak bisa dilakukan dalam satu hari, tetapi terus-menerus harus dikerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangan melawan dosa adalah sebuah perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setelah kita menerima salib Kristus. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi kita, tetapi hari demi hari mengarahkan hati pikiran kita kepada Kristus dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa kehidupan kami sekalipun kami mengalami penebusan Tuhan, kami juga tidak bisa lepas, kami juga tidak bisa menghindari. Bahkan mungkin kami jatuh di dalam dosa-dosa yang hari-hari ini kami lakukan. Namun kami juga menyadari Tuhan bahwa kami bukanlah hamba dosa. Sebab Engkau telah memenangkan kami. Sebab oleh darah-Mu yang kudus dosa itu sudah dikalahkan. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Supaya dalam perjalanan kehidupan kami menjadi murid Kristus, kami sungguh mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Supaya hari demi hari kami melawan dosa-dosa yang terus-menerus menggodai kami. Tolonglah kami Tuhan, dan kami bawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu, menanggalkannya di bawah kaki salib-Mu, supaya kami boleh beroleh keselamatan dan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua di dalam sikap berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Wow, puji Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang sangat indah. Terima kasih banyak untuk Evangelis Arumi yang telah menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku,
Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di Warta Jemaat atau yang tertera di layar berikut ini. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat mempersiapkan dalam bentuk amplop dan memberikan pada jam kerja, hari kerja ke bagian sekretariat gereja. Nas persembahan diambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita memuji Tuhan. KPPK nomor 423, Bapa Sorgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di ladang Bapa menjaga, dan burungku yang menunduk pulang, kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Saudara, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Saudara, mari kita berdoa secara khusus untuk situasi yang kita alami saat ini. Kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong, supaya pandemi dari COVID-19 ini dapat terselesaikan dengan baik. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau peduli kepada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersyafaat kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya Engkau yang menolong, supaya pandemi dari COVID-19 ini Tuhan dapat teratasi dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat untuk pemerintah ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua sebagai warga negara Tuhan, sebagai masyarakat, supaya kami mendukung pemerintah kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, supaya virus corona ini tidak terus menyebar ya Tuhan. Dan supaya boleh teratasi dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekalipun jemaat-Mu beribadah di rumah secara online,
Tuhan yang menolong untuk seluruh jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan, memiliki mezbah keluarga, dan boleh senantiasa Tuhan hidup di dalam Engkau, menjaga kekudusan hidup, hidup dalam firman Tuhan, mencintai Engkau, mengasihi-Mu Tuhan, rajin membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, dan berdoa kepadamu, mengutamakan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang menolong seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan jauhkan dari segala macam yang jahat. Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan tuh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan yang menolong dalam masa-masa ini ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh bersatu padu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita memujikan doksologi dan pengutusan dan berkat oleh Ibu Pendeta Si Lestari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.